Saya boleh untuk minta kepada Allah agar seseorang, boleh saya perintahkan sujud kepada orang lain. Manusia sujud kepada manusia, maka saya akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Saking tingginya derajat suami di hadapan istri. Jangan tinggikan suara Anda di hadapan suami. Walaupun mengesalkan, membuat Anda sangat kesal dalam diri, tapi jangan sekali-kali mengangkat suara di hadapan suami. Bukan berarti rendah, tidak. Justru itulah kemuliaan Anda di hadapan Allah. Kemuliaan Anda di hadapan Allah itu dengan apa? Dengan merendahkan suara di hadapan suami. Karena apa? Karena bentuk pengagungan, pemuliaan. Tapi nilainya apa? Ketaatan pada Allah. Ya, yang menyuruh itu adalah Allah, sehingga ketika dia rendahkan suaranya di hadapan suaminya, itu karena dia taat sama Allah. Bukan karena dia terhina, bukan. Tidak sama sekali. Tapi karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Sebaliknya, seorang suami, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada dua, kenapa laki-laki itu menjadi qawwam, menjadi pemimpin bagi perempuan. Yang pertama, karena Allah melebihkan laki-laki di atas perempuan. Yang kedua, karena laki-laki lah yang memiliki kekuatan untuk mencari nafkah, lalu nafkah itu dia berikan kepada istrinya. Inilah yang menjadi kelebihan seorang suami. Maka tugas suami itu memberi nafkah, menjaga, mendidik. Menjaga dari apa? Dari berbagai gangguan yang bisa mengganggu perasaannya atau mengganggu keselamatannya. Ada orang yang mengganggu istri, harus dibela, harus dilawan itu orang yang mengganggu. Iya, bahkan sampai istilahnya mengorbankan jiwa dan raga membela istri. Kemudian ini yang paling penting, mendidik. Memberi nafkah, menjaganya gampang. Tapi ingat, yang sulit itu mendidik. Ini nih. Problem itu mendidik. Suami mendidik istri itu terkadang sangat sulit. Iya, sulit. Kenapa? Karena itu tadi. Pak, beta ini masih capek. Dari tadi pagi saya sapu rumah, bersihin bapak punya pakaian. Ya, apalagi? Macam-macam alasannya. Padahal hanya dikasih tahu baik-baik saja. Banyak sekali alasan untuk tidak mengikuti. Kalau kita tidak bisa mendidik istri kita, maka suruh dia pergi ke majelis-majelis ta'lim. Di sana ada pengajian-pengajian, ada ustadz, ada ustadzah yang memberikan nasihat kepadanya, supaya dia punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, nanti sampai di rumah dikasih tahu ke kita, jangan lagi bilang, lo ini baru belajar 2 hari, sasu kayak ustadzah ya. Nah, itu masalah lagi, ya. Jadi seorang suami itu kadang menyadari diri, kalau kita tidak tahu, ya terimalah dari istri kita. Karena itu titipan dari Allah SWT, ya kan? Bisa jadi banyak hal yang belum kita tahu tentang agama ini, tapi kita diberikan karunia istri yang taat, istri yang Masya Allah rajin belajar. Akhirnya, Pak, Masya Allah Kak, ternyata ini saya baru dapat ini. Atau kakak sudah tahu Kak? Ini ternyata yang boleh saya jabat tangan itu, ini. Dari keluarga saya. Kalau yang ini ternyata tidak boleh. Karena semua menjaga batasan syariat. Memuliakan agama ini yang seperti itu. Iya. Kalau kita tidak belajar, Kak, Masya Allah ternyata sholat yang baik itu seperti ini Kak. Artinya dia yang kasih tahu kita. Dan kita jangan egois. Kalau kita merasa belum tahu ya, belum tahu. Gitu aja. Iya. Dan sesimpel itu kalau kita jalankan dengan baik. Tapi kapan kita selalu merasa tinggi, merasa tahu, merasa kuat, merasa lebih, itu problem. Ya, bukankah itu tanda dari apa? Kesombongan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga yang ada di dalam hatinya walaupun sebiji sawi dari kesombongan. Apa itu kesombongan? Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya teman ini bagaimana ini? Dia setiap hari itu bajunya neces terus. Sendalnya kok kelihatan baru terus. Kayaknya dia orang sombong Nabi." Iya, Nabi bilang, tidak, itu bukan sombong. Allah itu indah, menyukai keindahan. Sombong itu adalah meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi kalau kita meremehkan istri kita, kemudian menolak kebenaran dari istri kita, itu namanya sombong. Istri pun demikian. Dikasih tahu sama suaminya, dia tidak mau. Biarpun bapak kiai ya, biarpun bapak ustadz, ya, lu bilang beta sudah tahu itu, ya sudah tahu tapi tidak amalkan masalahnya, bukan masalah tahunya, tapi kita amalkan atau tidak.